Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natasha dan NIM 2206-2018. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi analisis regresi dan korelasi berganda. Materi ini membahas bagaimana hubungan antara suatu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas serta bagaimana mengukur keeratan hubungan antar variabel tersebut. Langsung saja rumus analisis regresi berganda. Pada slide ini ditampilkan rumus umum regresi berganda melalui gambar yang terdapat pada slide. Dapat dilihat bahwa metode regresi berganda dinyatakan dalam variabel Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2, dan seterusnya. Di mana Y merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, dan A merupakan konstanta, B1, B2 merupakan koefisien regresi, X1, X2, dan seterusnya merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Melalui persamaan tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar perubahan variabel Y apabila variabel X mengalami perubahan. Selanjutnya, persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Di slide ini ditampilkan beberapa persamaan matematik yang digunakan untuk memperoleh nilai koefisien regresi. Rumus-rumus tersebut digunakan untuk mencari nilai konstanta dan koefisien masing-masing variabel bebas. Gambar pada slide memperlihatkan sistem persamaan yang saling berkaitan. Tujuannya adalah agar diperoleh persamaan regresi yang paling sesuai dengan data yang diambil. Dengan kata lain, rumus tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh penerapan regresi berganda. Melalui contoh tersebut, kita dapat memahami bagaimana lebih dari satu faktor dapat mempengaruhi suatu variabel tertentu. Data yang ditampilkan pada tabel menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel dependen. Selanjutnya, data tersebut juga digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Contoh dari permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Dijelaskan pada slide bahwa jumlah permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh pendapatan masyarakat. Dalam gambar yang terdapat pada slide ditunjukkan bahwa harga merupakan variabel bebas pertama atau X1, pendapatan merupakan variabel bebas kedua atau X2, sedangkan jumlah permintaan merupakan variabel terikat atau Y. Artinya, perubahan harga dan perubahan pendapatan akan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan. Melalui analisis regresi berganda, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut secara bersama-sama. Pada slide ini akan diberikan contoh perhitungan regresi berganda. Tabel yang ditampilkan berisi nilai masing-masing variabel seperti X1, X2, dan Y1. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah total kuadrat serta hasil perkalian dari antar variabel. Data tersebut juga digunakan untuk memperoleh nilai koefisien dari regresi. Gambar dan angka tabel menunjukkan proses pengolahan data secara bertahap hingga diperoleh bersamaan regresi. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A bisa lebih dua dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Sedangkan untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5 kali persamaan 4 dengan 3,36 sehingga B1 sama dengan 0, hasilnya adalah sebagai persamaan B. Dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8 negatif 8 dengan 2 atau 21,01 sama dengan negatif 0,81 setelah menemukan nilai B2. Maka nilai B1 dapat dicari dengan persamaan 4 atau 5. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Setelah
Setelah menggunakan hasilnya, maka nilai koefisien regresi A beserta B2 dapat dinyatakan dengan hasil yang terdapat. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, apabila nilai koefisien determinasi sebesar 80%, maka dapat diartikan bahwa 80% perubahan variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dia. Rumus koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Apabila nilainya mendekati +1, berarti hubungan kedua variabel sangat kuat dan searah. Apabila mendekati -1, berarti hubungan sangat kuat namun berlawanan arah. Sedangkan apabila nilainya mendekati 0, maka hubungan antar variabel. Rumus kesalahan baku. Kesalahan baku atau standar error merupakan ukuran menentukan tingkat kesalahan dalam model regresi. Rumus pada slide digunakan untuk menghitung besarnya penyimpangan antara nilai hasil pengamatan dengan nilai hasil perdugaan. Semakin kecil nilai kesalahan baku, maka model regresi yang diperoleh semakin baik. Artinya nilai prediksi yang dihasilkan model semakin mendekati nilai sebenarnya. Jadi ditampilkan contoh perhitungan kesalahan baku. Gambar yang ditampilkan menunjukkan proses mencari selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Selisih tersebut kemudian dikuadratkan dan dimudahkan, hingga hasil akhirnya digunakan untuk menghitung besarnya kesalahan baku. Melalui proses ini dapat diketahui tingkat ketepatan model regresi yang dibentuk. Selanjutnya itu rumus kesalahan baku untuk interval perdugaan. Interval perdugaan digunakan untuk memperkirakan tentang nilai yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Dari gambar slide memperlihatkan bahwa hasil prediksi tidak hanya berupa satu angka, tetapi berada dalam suatu interval tertentu. Hal ini dilakukan karena terdapat unsur ketidakpastian dalam proses peramalan. Uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. Yang pertama yaitu dengan cara menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, menentukan daerah keputusannya. Untuk uji ini digunakan tabel F untuk mencari nilai F dari tabel. Nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf bintang. Yang ketiga itu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus yang tertera pada gambar. Setelah uh, menentukan nilai F, barulah menentukan daerah keputusan. Setelah uh, daerah keputusan diketahui, barulah kita memutuskan hipotesisnya. Contoh hipotesisnya itu nilai F hitung dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H, H probabilitas dan menerima H1. Kesimpulan dari terimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan A. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama nyata terhadap variabel terikatnya. Itu Y. Asumsi pelanggaran, asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda.
Terdapat beberapa asumsi dalam regresi berganda. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu, itu selisih antara data pengamatan dan data dugaan regresi. Harus sama untuk semua nilai. Yang keempat, pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Sedangkan pelanggaran asumsi pada regresi berganda itu ada beberapa teknik untuk mengenali multikolinialitas. Yang pertama, variabel bebas secara bekerjasama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata, namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata, atau uji T-nya tidak nyata. Yang kedua, nilai koefisien determinan R2 sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi persep yaitu RY X1 dan X2, RY X2 dan X1, dan RX1 dan Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasi. Yang terakhir, nilai PIH, PI, PIF atau variance inflation effect, F factor lebih besar dari 10. Berarti telah terjadi multikolinialitas yang serius di dalam model regresi. Heteroskos kedastisitas atau varian atau residu tidak konstan. Ini menunjukkan nilai varian Y antar nilai Y tidaklah satu atau hetero. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan metode grafik, menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis, seperti pasir membesar atau model seiringnya bertambah Y, maka tidak terjadi hetero. Yang kedua itu uji korelasi rank Sperman. Gunakan untuk menguji hetero apabila nilai korelasi rank Sperman lebih besar dari nilai T-tabel. Yang terakhir itu autokorelasi antar data pengamatan berkelompok. Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi. Yang pertama itu kelembaman. Kelembaman bisa terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu menjadi siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua, terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Yang terakhir yaitu bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel. Selain itu, model regresi yang baik harus memenuhi berbagai asumsi agar hasil analisis dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis regresi dan korelasi berganda yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.